Dari B40 saja sudah terjadi demikian. Nah, ini sekarang kan ada rencana ke B50 oleh pemerintah begitu ya. Dari pelaku, dari Anda sendiri ada masukan apa khususnya untuk nanti implementasi B50? Karena kan berharap sebenarnya ketika ada kebijakan dari pemerintah tidak kemudian membebani pelaku industri gitu kan. Seharusnya seperti itu kan. Nah, ini sejauh ini seperti apa mungkin perbincangan yang terjadi di antara teman-teman pelaku? Kita memahami tujuan pemerintah itu apa. Kita coba sadari gitu dulu. Ada beberapa catatan saya tujuan pemerintah yang sebetulnya cukup bagus. Yang pertama, mengurangi penggunaan fosil energi. Kemudian yang kedua, penurunan emisi kan. Yang ketiga, ketahanan energi nasional. Nah, itu kita catat bahwa itu kepentingan pemerintah. Tapi secara komersial, apakah betul bahwa itu signifikan terhadap pemerintah? Sekarang kita bicara devisa. Devisa itu yang kita, gara-gara kita pakai B50 atau B40, itu berapa besar devisa yang kita tahan untuk tidak beli fuel dari luar negeri. Dibandingkan kita kalau misalnya tetap ekspor CPO. Itu dari kacamata pemerintah. Dari kita banyak terjadi inefisiensi, itu yang minta tolong pemerintah kaji lagi gitu. Inefisiensi bahwa terjadi penurunan energi. Ya, itu jadi ada minus 5-7%. Bahkan kalau nambah B40, B50 kemarin B40 aja 5-7%. Kalau nambah lagi ke B50 akan turun lagi inefisiensinya. Kemudian banyak kos yang akan kita timbul. Ya, tambahan kos yang tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama kita harus menyediakan peralatan perlengkapan untuk tetap menjamin kualitas tetap bagus. Kemudian kita nggak boleh keep fuel itu dalam waktu yang terlalu lama. Karena begitu lama itu akan rusak. Berikutnya, timbul banyak kos lagi, misalnya kita penggantian filter yang lebih lagi. Nah, ada satu lagi kemungkinan yang ini agak berat. Jadi kemungkinan ada potensi gangguan engine misalnya, yang itu masih dipertanyakan warantinya oleh produsen alat berat. Nah, kalau misalnya engine misalnya kenapa-apa, kan kemudian itu tidak direkomendasikan oleh produsen, nah, itu yang kita khawatir, warantinya akan hilang dan itu akan menyebabkan kos yang naik signifikan, Mbak Maria. Dari sisi infrastruktur sendiri seperti apa nih di Indonesia? Mengenai elektrik ini. Jadi gini, memang kalau kita mau electric equipment, itu yang jadi concern pertama adalah sebetulnya infrastruktur adalah adakah jaringan listrik di situ yang disuplai PLN. Kalau ada kita bisa pakai, tapi kalau nggak ada, ujung-ujungnya misalnya kita pakai genset, itu artinya apa? Kos yang kita keluarkan sama, fuel, sama solar, artinya sama. Tapi kalau PLN itu dengan harga, karena dia pakai coal, harganya per kWh-nya lebih murah. Maksudnya artinya di sini, ketika ada electricity vehicle gitu ya, artinya alat-alat yang berbasis listrik yang bisa digunakan di jasa pertambangan, apakah ini kemudian menjawab tantangan penggunaan B40, B50 tadi, artinya bisa menjadi salah satu opsi atau substitusi atau tidak begitu kalau dilihat dari teman-teman para pelaku? Kalau menurut saya tidak secara langsung, bahwa ada substitusi sebagian ya. Kalau pakai elektrik, kalau kita bicara emisi, ya pasti akan turun gitu kan. In term of cost, bisa jadi lebih murah kalau itu ada jalur transmisinya PLN. Tapi kalau nggak ada, ujung-ujungnya pakai genset. Chargernya pakai genset yang ujung-ujungnya kita pakai solar lagi, ujung-ujungnya sama. Jadi nggak ada artinya gitu. Tetapi kita dapatkan efisiensi tersebut kalau ada jalur listrik. Tapi ada pertanyaan berikutnya, bahwa electric equipment itu in term of investasi, capex-nya jauh lebih gede. Nah, tetapi kita dapat efisiensi berikutnya adalah penggunaan fuel yang stabil, tidak ada naik turun harga. Kemudian yang kedua, maintenance itu lebih murah. Kenapa lebih murah? Dia nggak perlu yang namanya mekanik yang harus memperbaiki engine, monitor engine, dan seterusnya. Jadi in term of manpower, mekanik itu akan berkurang. Nah, secara operating cost lebih kecil. Tetapi capex, investasi jauh lebih gede. Nah, dari efisiensi yang didapatkan dari fuel, itu baru balik 3 tahun, 4 tahun. Pertanyaannya kemudian kalau kita investasi segitu, project masih segitu nggak? Cukup nggak? Tapi kalau project cuma 2 tahun, padahal pengembaliannya 3-4 tahun, ya nggak ada artinya. Kalau di atas kertas sekarang proyeknya seperti apa? Apakah bisa menjawab tadi tantangan kalau masuk ke sana? Kita akan duduk sama customer. Bahwa kalau saya pakai elektrik, itu harus dijamin kontraknya 4 tahun sehingga kosnya balik. Jadi opsi-opsi itu sudah dipikirkan gitu ya dari
para pelaku ya. Betul. Tapi ada satu hal lagi. Jadi kalau menggunakan fuel, itu tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam kontrak, klausul kontrak selalu ada fuel price adjustment. Misalnya harga dasar tadi 9.000, 10.000. Begitu 12.000 di cover kok sama customer gitu kan. Tapi begitu pakai listrik, Anda mau ngejas apa nih? Nggak ada fuel price adjustment. Nah, kalau efisiensi itu didapatkan dari fuel price adjustment karena harga tinggi, kemudian tuh diambil customer kita berat. Nah, maka kemudian kalau kita pakai elektrik, harus duduk lagi, harga dinaikin dulu deh. Pada posisi di mana efisiensi yang terjadi kita dapat bagian juga. Sehingga dua pihak mendapatkan keuntungan, benefit dari elektrik tersebut. Oke.